Tema kita hari ini adalah rancangan Tuhan yang sempurna, ya. Rancangan Tuhan yang sempurna. Kita akan membaca dua bagian firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Kemudian kita akan membaca juga yang kedua dari Efesus 2 ayat 10. Oke, kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama ya. Atau bisa kalau kelihatan ya bisa lihat di situ di screen ya. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganmu dari rancanganmu. Efesus 2 ayat 10 kita lanjut. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi tema kita adalah rancangan Tuhan sempurna. Ada yang bilang kalau kita mau buat sebuah proyek, saya bahkan pernah belajar mengenai membuat rencana ya, planning gitu. Kalau kita mau buat katakanlah sebuah proyek atau sebuah pekerjaan, sebuah perjalanan, kita harus menyusun itu dengan baik sehingga kalau kita susun itu dengan baik, dengan teliti, dengan sempurna, maka dikatakan 60% dari proyek itu sudah berjalan. Karena yang sisanya tinggal 40% mengeksekusinya. Ya, artinya kita belajar untuk melakukan mempersiapkan planning yang baik, sebaik mungkin, seteliti mungkin, secermat mungkin sehingga tidak ada yang miss ketika rencana itu dijalankan. Tapi saya mau tanya, kalau kita udah siapkan seteliti mungkin, ada nggak kemungkinan gagal? Ada ya, berapa persen? 100% ya, bisa gagal total ya. Kita bisa lihat pengalaman pada waktu sebelum pandemi, waktu awal-awal. Saya ingat di dekat rumah saya ada warung kopi baru buka, warung kopi dari Aceh. Enak bener, tempatnya bagus dan begitu kopinya enak, makanannya enak. Karena itu baru dan semua serba enak dan nyaman, kita senang ke situ. Tapi nggak lama itu kira-kira bulan-bulan Januari, kira-kira Februari Maret pandemi. Gagal total dong, dia tutup langsung kan, karena kita waktu itu ada lockdownnya. Jadi dia persiapan segala macam dengan tempat yang bagus, dengan pakai kayu-kayu gitu ya. Dia udah persiapan segala sesuatu dengan baik, tapi bisa gagal total, dan gagal totalnya bisa 100%. Artinya rancangan kita nggak ada yang sempurna, rancangan manusia seteliti apapun kita membuatnya. Seorang penulis mengatakan kalau kita merencanakan sesuatu pasti ada celah di mana kita akan miss. Kalau tidak ada celah yang miss dan semua rapi beres, itu bukan rancangan manusia, itu rancangan Tuhan ya. Siapa yang belajar accounting di sini? Iko ya. Iko. Kalau kita, mungkin yang lain juga tahu ya. Kalau kita lagi buat rencana biaya untuk sebuah pekerjaan, ada satu komponen yang namanya apa? Biaya tidak terduga ya. Selalu ada tuh komponen itu ya. Coba deh bikin deh nih sebuah rencana biaya budget, itu selalu ada biaya itu. Pemerintah juga melakukan itu ya, mereka ada juga komponen-komponen itu karena kita nggak pernah tahu tiba-tiba ada sesuatu yang di luar rencana terjadi sehingga tiba-tiba kita nggak punya persiapan dan harus ada komponen itu. Walaupun ada juga orang yang selalu mencoba tidak memasukkan itu, menghitung dengan teliti, survei sedemikian rupa sehingga supaya komponen itu nggak usah ada, tapi tetap aja selalu ada yang miss ya. Jadi tidak ada yang sempurna di dalam setiap rancangan manusia. Ya. Tetap aja ada potensi gagal karena tidak ada yang menjamin bahwa rencana itu akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Rencana manusia tidak bisa sempurna seberapapun kita mempersiapkannya.
Maka firman Tuhan tadi mengatakan rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Langit itu nggak bisa diukur tingginya segimana, batasnya segimana, kita nggak pernah tahu. Jadi sejauh itu rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Kemudian rancangan Tuhan kita tentu sepakat mengatakan bahwa rancangan atau rencana Tuhan itu sempurna karena Dia merencanakannya adalah Allah yang sempurna. Saat Tuhan merencanakan keselamatan bagi kita, ya, Dia mengerjakannya dengan sempurna melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. 1 Korintus 7 ayat 23 mengatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kalau kita lihat dari terjemahan lain, ada salah satu terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan literal mengatakan kamu telah dibeli dan kamu telah dibeli dengan suatu harga. Kata-kata itu keluar, suatu harga, untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukan Tuhan kepada kita, untuk kita itu sungguh tidak ternilai harganya, sehingga nggak bisa dibilang berapa dan sebanyak apa nggak bisa dihitung, sehingga hanya ditemukan kata-kata yang tepat, yaitu menurut terjemahannya itu tepat adalah suatu harga. Dan suatu harga itu adalah suatu harga yang mahal, yang mulia, dan dibayar lunas, komplit sekali untuk selamanya. Itu adalah yang Tuhan kerjakan untuk kita, Tuhan Yesus kerjakan untuk kita. Dan kita bisa pahami konteks yang Tuhan kerjakan ini, apa yang ditulis oleh Korintus ini, kalau kita memahami konteks jual beli budak yang terjadi pada saat itu, ya, pada saat surat Korintus ini dibuat, kita bisa mengerti bahwa ketika budak sudah dibeli, artinya dia sudah milik si tuannya, dan dia nggak punya hak apapun atas hidupnya. Dia nggak punya nama, bahkan kalau di pasar budak itu nggak ada namanya, cuma nomor doang, nomor 1, nomor 2. Kalau kita budak-budak dijual itu cuma ada nomor, nggak ada namanya gitu ya. Dan ketika dia dibeli oleh orang lain, dia sepenuhnya hidupnya milik Tuhan yang baru. Nah, ketika Tuhan menebus itu, ya, kita dibilang dibeli sekali untuk selamanya, dan harganya telah lunas dibayar, dan kita menjadi bebas. Kita tidak menjadi budak dosa, kita menjadi anak Tuhan, ya. Dan rencana itu Tuhan buat, ya, rencana itu Tuhan buat saat bukan Tuhan buat, artinya Tuhan sampaikan itu saat manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam Kejadian 3 ayat 15 itu sudah disampaikan. Dan terus menerus sepanjang perjanjian lama itu terus Tuhan sampaikan melalui para nabi bahwa Tuhan merencanakan untuk menyelamatkan manusia, bahwa Tuhan merencanakan ada juru selamat, bahwa nanti putra Daud akan datang menyelamatkan manusia. Itu terus menerus Tuhan sampaikan, dan manusia terus menerus memberontak kepada Tuhan. Dalam kitab berbagai kitab di perjanjian lama disampaikan bahwa manusia, bangsa Israel khususnya gitu dikatakan situ, terus menerus memberontak kepada Tuhan, tidak taat dan tidak setia. Tapi apakah rancangan Tuhan batal? Tidak. Apakah dia berubah, bergeser dikit, ada mengalami perubahan? Ya udah dia berubah dikit karena manusia udah memberontak terus terhadap saya? Tidak juga. Tidak berubah, tidak bergeser, Tuhan terus melakukan rencananya. Bahkan kegagalan yang ada bisa dibuat menjadi alat untuk menjadikan rencana itu semakin boleh terjadi. Sehingga pada akhirnya Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini dan menuntaskan misinya di kayu salib, ya. Dan itu sampai sekarang Tuhan terus menyertai kita. Dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan Ia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman, ya. Itulah contoh rencana Tuhan yang sempurna bagi kita sekalian. Berbeda dengan kita manusia, kita bisa membatalkan rencana dan ingkar janji jika kita merasa kecewa, iya nggak? Kalau kita kecewa sama orang, tadinya kita mau merencanakan sesuatu yang baik, merencanakan, katakanlah saya mau sama Pamela, saya mau ajak Pamela kemana, tapi tiba-tiba Pamela mengecewakan saya, bisa saya membatalkan. Nggak jadi ya Pamela, sorry ya, gitu, saya kecewa sama kamu. Itu bisa saya lakukan, itu manusia yang melakukan, tapi Tuhan tidak akan melakukan itu.
kita terus mengecewakan dia, dia terus menjalankan rencana dia. Ya. Kenapa rencana Tuhan itu sempurna? Coba kita lihat ya. Rencana Tuhan itu sempurna. Ya. Rencana Tuhan itu sempurna. Yang pertama, tujuan dan arahannya, ya. Tujuan dan arahan atau bimbingannya. Tujuan Tuhan yang utama adalah tentang kita. Tuhan tidak tertarik untuk merencanakan sesuatu lalu yang dia fokuskan rencananya, tidak. Tujuannya adalah kita, ya. Supaya supaya kita bisa dirubah, dibentuk, dimurnikan dan semakin disempurnakan melalui apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, melalui rencana yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Untuk melakukan suatu pekerjaan, katakanlah sebuah pelayanan, Tuhan bisa melakukannya tanpa kita, Tuhan bisa melakukannya tanpa manusia, melakukannya itu dengan sekali firman juga bisa. Tapi Tuhan tidak melakukan itu, dia melibatkan kita. Kenapa? Karena dia ingin kita dibentuk melalui rencananya itu. Tuhan bisa mengerjakannya tanpa kita, tapi ia melibatkan kita dan membawa kita masuk dalam rencananya. Karena ia ingin kita dibentuk, dimurnikan, didewasakan, disempurnakan. Contoh, kalau kita ditempatkan di sebuah lingkungan pekerjaan atau pelayanan, lalu bisa aja kita nggak suka sama lingkungan yang baru itu, kita nggak suka sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa juga orang-orang itu nggak suka sama kita, ya. Terus apa yang kita harus lakukan, gitu? Ya, menurut saya ini mungkin dialami juga oleh beberapa kalian, khususnya yang baru datang ke Jakarta. Mungkin seperti Pamela, Idi, Nobel waktu baru datang juga mungkin merasa begitu ya. Aku datang ke Jakarta, itu rasanya kayak gimana gitu ya. Saya masih ingat sekali Idi waktu di Ngabang bilang saya nggak mau ke Jakarta gitu ya. Tapi sekarang saya kalau boleh tanya, saya lihat muka Idi udah cerah bener ya. Artinya dia udah mulai nyaman, dia udah mulai tenang, dan orang juga menyukai dia. Lama-lama terbiasa bertemu dengan Idi dan mulai menyukai juga dengan keberadaan Idi. Jadi artinya ada yang dirubah di situ. Orang-orang itu dirubah, kita dirubah, dan maksudnya kita semua yang dimasukkan ke dalam rencana Tuhan itu juga dirubah oleh Tuhan. Dan itu adalah fokus utama daripada rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan selalu menjadikan rencana itu menjadi rancangan dia, menjadi jalan untuk kita mengalami pembaruan, pendewasaan, pemurnian, dan penyempurnaan. Nah, itu arah dan tujuannya. Dan Tuhan juga bukan hanya tujuannya aja, tapi arahannya juga selalu membawa kita untuk menjadi sempurna. Jadi arah, tujuannya dan arahan Tuhan yang menyatakan bahwa rencana Tuhan itu sempurna. Langkah hidup kita ditetapkan menuju rencana Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dia membimbing langkah kita selangkah demi selangkah menuju rencananya. Tidak selalu ia menyatakan rencananya lengkap, ya. Tidak selalu dia misalkan menyatakan katakanlah Vera, ya, saya selalu ambil contoh apa yang ada di depan saya. Teman-teman yang ada di depan saya, Vera, kamu pergi ke sana, nanti kamu ketemu di sana, akan ketemu seseorang, lalu dia akan membantu kamu, lalu kamu akan melakukan A, B, C, dan D. Tidak begitu yang Tuhan kerjakan. Dia berikan selangkah demi selangkah. Kenapa? Dia ingin kita bergantung sama dia. Vera, kamu pergi ke sana. Lalu Vera pergi. Sampai di sana baru Tuhan bilang, nanti kamu cari si A, cari si B. Itu yang terjadi kepada siapa? Abraham, ya. Ketika Tuhan panggil dia keluar dari tanah kelahirannya, Tuhan tidak bilang lakukan ini, tidak. Selangkah demi selangkah Tuhan nyatakan apa yang menjadi rencana Tuhan. Demikian juga yang terjadi dengan Yusuf. Ketika Yusuf mengalami berbagai banyak hal, mungkin Yusuf tahu bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup dia, tapi dia tidak mengerti gitu. Sebenarnya rencana Tuhan yang lengkap itu apa? Ujungnya ada di mana? Yusuf nggak tahu gitu ya. Cuma dia tahu Tuhan tuh mungkin punya rencana yang baik melalui dia, karena Tuhan menyatakannya melalui mimpi, ya, mimpi-mimpi yang dia terima dari Tuhan. Tapi kan fakta yang dia rasakan tidak itu, fakta yang dia alami tidak itu. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dia dijual ke Mesir menjadi budak, ya. Dan bisa aja dibilang, aduh Tuhan, ini sebenarnya di mana sih gitu? Mana dia tuh yang dulu Tuhan bilang orang-orang akan menyembah saya.
Baru belakangan setelah itu berpuluh-puluh tahun kemudian, setelah dia mengalami berbagai peristiwa yang besar, hebat, dia masuk penjara, dia difitnah oleh istri majikannya, tapi akhirnya dia dibawa kepada istana Firaun, dan kemudian keluarganya bisa dibawa ke Mesir ketika Yakub dan anak-anaknya mengalami kelaparan. Dan disitulah Tuhan membentuk bangsa Israel ketika Yusuf ada di Mesir. Maka kata Yusuf, kalian merekan-rekan yang jahat kepada saya, tapi Tuhan menjadikannya itu untuk saya bisa memelihara kalian sebagai satu bangsa, ya. Jadi Tuhan tidak menyatakan rencananya lengkap, selalu sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena dia ingin kita bergantung kepadanya, karena dia ingin kita terus mengandalkan dia. Tuhan akan membimbing kita, mengarahkan segala sesuatu kepada tujuan yang baik. Roma 8 ayat 28 mengatakan ia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia akan membimbing kita dan mengarahkan segala sesuatu kepada tujuannya, tujuan Tuhan yang baik. Bandingkan dengan tadi apa yang dialami oleh Yusuf, tentang Yusuf ketika saudara-saudaranya takut Yusuf akan balas dendam. Yusuf katakan, oh tidak, saya tidak akan balas dendam kepada kamu, karena sekarang saya mengerti kenapa dulu saya mengalami banyak hal, karena Tuhan punya rencana yang baik untuk saya dan untuk kalian semua. Lalu yang kedua, rencana Tuhan selalu tepat waktu, ya, tidak terlambat, tidak terlalu cepat. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan apa? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam terjemahan BINK adalah bahasa Indonesia masa kini, dikatakan ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Jadi bukan indah pada waktunya menurut BINK, tapi ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatunya. Kita bisa aja merasa lama amat sih nih gitu ya, Tuhan bekerjanya, lalu atau kadang-kadang aduh kayaknya kecepatan nih. Tapi kalau menurut Tuhan, rencana Tuhan, waktu Tuhan itu adalah yang tepat. Terjemahan BINK ini sungguh pas untuk menggambarkan rencana Tuhan selalu tepat waktu. Kita tidak mampu menyelami apa yang Tuhan kerjakan dari awal hingga akhir, tapi yang bisa kita lakukan adalah percaya saja bahwa Tuhan tahu waktu yang tepat, karena Dia Allah. Ya, kita hanya bisa percaya saja gitu bahwa Tuhan pasti akan melengkapi, menyatakannya pada waktu yang tepat. Bagaimana bisa percaya saja? Yaitu beriman saja kepada Tuhan, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat menurut Ibrani. Jadi beriman saja walaupun fakta di depan sekitar kita yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang Tuhan janjikan. Percaya saja karena Dia Allah yang merencanakan dan menjanjikannya. Itu adalah tidak akan ingkar janji. Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Dia selalu terikat pada janjinya. Lalu yang berikutnya, sudah ditetapkan sejak awal atau sejak kekal. Efesus 2 ayat 10 bagian yang tadi kita baca, ya, itu mengatakan bahwa apa tadi dikatakan? Oke, balik ke sini ya. Ya, karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi apa yang kita alami sekarang kita ada bisa berkumpul di sini, itu adalah karena Tuhan yang sudah mempersiapkan sebelumnya, sejak awal. Bahkan saya dikatakan di situ sejak kekal, ya, sejak kita belum hadir. Di dalam Mazmur 139 ayat 16 dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi sebelum kita ada hadir di dunia ini, Tuhan sudah membentuk hari-hari kita, apa yang akan terjadi, dan semua sudah ditulis dalam kitabnya Dia. Jadi rencana Tuhan untuk kita sudah ditetapkan sejak kekal, ya. Gak ada yang bisa membatalkan itu, ya. Kemudian yang berikutnya tidak berubah, ya, tidak berubah.
konsisten. Rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Ya, dalam terjemahan BIMK itu adalah Mazmur 33 ayat 11. Dalam terjemahan BIMK dikatakan, tetapi rencana Tuhan tetap bertahan, rancangannya teguh sepanjang zaman. Tuhan tidak pernah seperti yang saya katakan tadi, tidak pernah bergeser, tidak pernah berubah, dia selalu konsisten. Dikatakan Tuhan Yesus tidak berubah, ada lagunya. Dan itu adalah yang menyatakan bahwa memang Tuhan tidak pernah berubah gitu. Dia bukan manusia ya. Tapi dia akan tetap menjalankan apa yang dia rencanakan. Lalu dikatakan yang berikutnya adalah pasti berhasil, tidak pernah gagal ya. Filipi 1 ayat 6 mengatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan yang mengawali, Tuhan yang terus akan menyelesaikannya dengan sempurna ya. Lalu berita baiknya adalah Tuhan punya rencana untuk kita semua. Tuhan punya rencana untuk setiap kita yang hadir di sini. Tuhan punya rencana untuk setiap orang yang dipanggil dan dikasih Dia. Ya, Tuhan punya rencana dan itu rencana yang sempurna. Rencana saya dengan rencana orang lain itu tidak akan sama. Rencananya Kristo dengan rencananya Arnold tidak akan sama. Walaupun kalian umurnya sama, kalian sama-sama ada di GRI, sama-sama mungkin punya cita-cita sama, tapi Tuhan tidak akan membuat rencana yang sama. Bahkan dua orang kembar saja tidak akan diciptakan direncanakan rencana yang sama. Semua orang diciptakan unik dengan tujuan yang unik masing-masing ya. Dan setiap orang itu dianggap penting bagi Tuhan sehingga Dia memberikan rencana yang sempurna bagi setiap orang. Tuhan sudah menetapkan rencana untuk saya. Dari bermiliar manusia di bumi ini tidak ada yang diciptakan serupa dan diberikan rencana yang sama atas hidupnya. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui rencana Tuhan? Ya, tadi seperti dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Mengerti rencana Tuhan untuk kita harus punya relasi yang baik dengan Tuhan. Dan semakin hari harus semakin baik. Kita nggak punya relasinya seperti relasi kita dengan manusia bisa tarik ulur. Tidak, kita harus mempunyai relasi yang baik dan semakin hari semakin baik kualitasnya relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti rencana Tuhan jika kita tidak pernah bersekutu dengan Dia? Kita nggak baca firman-Nya, kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah hadir di ibadah, kita nggak pernah dengar khotbah. Terus bagaimana kita mengerti apa yang mau Dia sampaikan gitu? Bagaimana kita mengerti isi hati Dia, isi pikiran Tuhan kalau kita tidak pernah bersekutu atau tidak punya relasi dengan Dia? Maka untuk mengerti rencana Tuhan, maka milikilah relasi yang baik dengan Tuhan, dan relasi itu harus dibuat semakin baik, semakin hari semakin baik. Lalu dengan kesadaran bahwa Tuhan ingin menyempurnakan kita, mari serahkan diri kepada rencana Tuhan. Mari serahkan diri kepada rencana Tuhan sebagai bejana di tangan penjunan. Tadi saya katakan bahwa rencana Tuhan buat kita adalah Dia ingin membentuk kita ya, Dia ingin menyempurnakan kita. Ya serahkan diri kita kepada Tuhan untuk dibentuk. Entah itu menyakitkan, entah itu tidak menyenangkan, bertahan saja dan percaya saja bahwa apa yang Dia lakukan itu pasti baik dan sempurna. Seperti contoh-contoh yang kita lihat di dalam Alkitab, contoh Yusuf, contoh Abraham tadi, mereka terus bersabar. Abraham makanya dikatakan bapak orang beriman karena dia terus percaya bahwa Tuhan pasti akan menyatakan rencananya dengan sempurna. Lalu yang bagian berikutnya adalah bersabar dan bertahan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, sebab Tuhan menjamin akan terus menyertai dan memberi kemenangan. Ya, ingat bangsa Israel ketika Tuhan merencanakan dan membawa mereka untuk masuk ke tanah Kanaan, tapi mereka nggak sabar. Selama 40 tahun mereka ada di gurun, mereka selalu terus memberontak kepada Tuhan.
Tuhan tidak membatalkan rencananya. Dia nggak bilang ya udahlah bangsa Israel nggak usah masuk ke tanah Kanan, ganti aja bangsanya yang lainnya, bangsa yang lain gitu ya. Atau Tuhan bilang ya udahlah batal aja ini semua. Enggak, tetap jadi, tetap masuk, tapi bukan angkatan yang itu, bukan generasi yang itu ya. Karena generasi itu Tuhan sudah habis selama 40 tahun di masa mereka melakukan perjalanan. Yang masuk adalah generasi berikutnya ya. Jadi jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, percaya saja, berjalan saja bersama Tuhan, lihat saja step by step gitu bagaimana Tuhan menyatakannya. Kalau kelihatan suasananya kok kayak beda, mulai berpikir Tuhan lagi buat apa nih ya? Aduh saya pengen tahu Tuhan lagi buat apa. Bersabar dan percaya saja gitu ya. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Tuhan menjanjikan akan membawa kita kepada kemenangan. Jadi saya nggak tahu apa rencana masing-masing kita di sini, khususnya kalian yang muda-muda. Mungkin ada rencana mau kerja di mana, rencana mau pindah kota, pindah pekerjaan, sekolah di tempat yang baru, atau rencana untuk masuk ke dalam hubungan yang lebih serius dengan yang sekarang lagi PDKT kali ya, ada ya, atau mungkin ada yang mau ganti pasangan, kita nggak tahu ya. Tapi artinya gini, setiap rencana yang berkaitan dengan masa depan, bawa baik-baik kepada Tuhan, untuk Tuhan yang campur tangan untuk kita mengambil keputusan ya. Saya pikir kita boleh punya rencana, jadi bukan bilang jangan kita nggak bisa punya rencana, tunggu aja Tuhan buat apa. Tidak, kita kan diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan untuk berpikir, untuk mengatur hidup kita, mengatur rencana masa depan mau apa. Bahkan rencana itu bagus gitu ya, supaya kita juga jangan sampai di masa depan kita juga keleleran, waduh nggak tahu mau buat apa. Rencanakan dengan baik ya. Bahkan dikatakan di waktu-waktu yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, pekerjaan-pekerjaan itu nggak seperti sekarang gitu. Jadi sekarang kita anak-anak sekolah itu yang menurut yang saya baca, anak-anak sekolah itu diarahkan supaya memilih sekolah dan minat mereka, bakat mereka diarahkan kepada apa yang tersedia di waktu-waktu yang akan datang. Itu adalah rencana ya, itu adalah rencana. Jadi membuat rencana itu harus penting, perlu buat kalian yang muda. Tapi membawa Tuhan campur tangan sepenuhnya kepada rencana kalian itu jauh lebih penting, jauh lebih utama gitu ya. Bawa Tuhan masuk dalam keputusan kalian ya. Bahwa Tuhan terus berdoa terus, Tuhan tunjukkan kepada saya ketika lagi dekat sama seseorang, katakan kalian lagi PDKT, berdoa Tuhan ini saya mau dekat sama dia, ya Tuhan pimpin saya supaya saya mengerti apakah betul-betul saya bisa gitu. Atau ketika kita mau mengambil keputusan untuk masuk dalam hidup perkawinan, ya kalian ada beberapa di sini yang usianya cukup dewasa untuk masuk ke dalam kehidupan pernikahan ya. Dan mulai berdoa baik-baik ya, berdoa baik-baik supaya betul-betul ketika masuk ke dalam kehidupan pernikahan itu memang Tuhan campur tangan sepenuhnya di dalam persiapan itu. Bukan persiapan pestanya ya, bukan persiapan nanti Tuhan saya pengen pestanya di sini di gedung ini, temanya begini begono enggak gitu. Tapi bagaimana supaya dalam kehidupan selanjutnya itu nanti Tuhan itu ada hadir dipermuliakan dan kita nggak melenceng, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan ya. Itu yang dimaksud supaya bawa semua masalah-masalah dan keputusan masa depan kita kepada Tuhan dan biar Tuhan campur tangan ya. Kita masuk di dalam bagian terakhir ya, kesimpulan. Tadi kita sudah lihat bahwa kesimpulan rencana Tuhan sempurna karena Dia Allah ya. Rencana manusia pasti tidak sempurna ya. Kemudian rencana Tuhan sempurna karena sempurna pada tujuannya. Tujuannya adalah kita sendiri, diri kita sendiri untuk diubahkan, dibarui oleh Tuhan. Tuhan selalu menginginkan kita
bersama dengan Dia di kekekalan. Oleh karena itu, selagi kita masih ada di sini, kita selalu dibentuk, fokusnya selalu kita ingin dibentuk supaya kita nanti pada waktunya itu bisa bisa bersama Tuhan di kekekalan ya. Lalu kemudian rencana Tuhan tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Telah ditetapkan sejak semula gitu ya. Nggak ada yang ditetapkan seperti seperti katakanlah seperti mendadak gitu ya, mendadak melihat situasi baru berubah. Tidak, Tuhan selalu menetapkan sejak awal, sejak kekal, sebelum kita ada, dan Dia akan melakukannya dengan setia, Dia konsisten ya. Dan kemudian tidak berubah dan tidak pernah gagal ya. Dan yang terakhir adalah Tuhan punya rencana yang sempurna bagi setiap kita. Maka tantangan buat kita adalah, bagi kita yang mungkin saat ini tidak yakin akan kesempurnaan rencana Tuhan atas hidupmu dan lebih percaya kepada rencanamu sendiri ya. Ada juga kita banyak yang begitu, gak percaya kepada rencana Tuhan, lebih percaya kepada rencana kita sendiri karena Tuhan lama. Lebih baik saya bikin sendiri, saya lebih cepat, saya lebih tahu caranya ya. Ingat peristiwa Sarah ketika Tuhan katakan bahwa Abraham akan memiliki keturunan yang besar. Kemudian Sarah ketika istrinya Abraham dikatakan mandul. Lalu dia pikir, ini kapan ini saya makin tua gitu ya lah. Kapan punya anak, katanya keturunan yang besar, kapan punya anak deh, kayaknya nggak mungkin deh. Ya udahlah, saya coba deh, saya cari jalan sendiri. Lalu dia suruh Abraham menikah dengan Hagar ya, sehingga ada punya anak yang namanya Ismail. Nah itu kadang-kadang yang kita lakukan ya, kita tidak percaya akan rencana Tuhan dan kita mengatur diri kita sendiri, dan akibatnya kita bisa rasakan hingga hari ini akibat keputusan yang salah seperti contoh Sarah tadi. Kemudian bagi kita yang tidak sabar akan ketidakpastian rencana Tuhan, tidak sabar menunggu, tidak melihat titik terang, mau yang pasti-pasti aja, yaitu rencana kita sendiri. Kemudian bagi kita yang tidak menyadari bahwa Tuhan punya tujuan dan rencana yang sempurna untukmu, bisa jadi kita merasa mungkinlah Tuhan punya rencana untuk saya, emang siapa saya gitu ya, saya nggak hebat, saya cuma setitik debu di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak orang nggak percaya diri seperti itu ya. Maka bagi kita yang seperti itu, tidak menyadari bahwa Tuhan punya tujuan dan rencana yang sempurna untukmu, kiranya ya renungan pada hari ini bisa meneguhkan kalian dan kalian bisa menyerahkan hidup pada rencana Tuhan, menyerahkan semua keputusan penting kepada Tuhan. Ingat, Tuhan punya rencana yang sempurna, bahkan sebelum engkau hadir di dunia Tuhan sudah merencanakan yang terbaik bagi setiap kita. Maka jangan sia-siakan waktu dan tenagamu. Kita bisa saja kita melenceng, Tuhan izinkan, karena kita punya yang namanya kehendak ya. Tuhan berikan kita kebebasan untuk memutuskan apa yang kita kehendaki ya. Kita bisa saja melenceng, kita bisa saja menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan Tuhan izinkan. Tapi seperti saya katakan tadi bahwa Tuhan tidak pernah bergeser dari rencananya ya. Dia biarkan kita melakukan apa yang kita mau, pada akhirnya kita kembali masuk ke dalam relnya Dia. Tapi kita udah babak belur ya, kita udah banyak buang waktu, buang tenaga, akhirnya kita tetap masuk kepada rencana Tuhan ya. Udah banyak waktu dan kesempatan yang dibuang. Contoh nih, contoh yang ada gitu ya, seorang yang katakan seorang muda yang aktif gitu ya, dan dia tahu Tuhan, dia mengasihi Tuhan sebetulnya gitu, tapi kemudian dia terbawa kepada kebiasaan lingkungan pergaulan yang salah sehingga dia menjadi kecanduan narkoba ya. Dan Tuhan biarkan itu, Tuhan biarkan dia mengalami itu sehingga dia kecanduan sedemikian parah. Tapi terus kemudian oleh banyak pertolongan keluarganya dan orang-orang lain mengasihi dia bisa dibawa kembali. Dia kemudian rehab, kemudian dia pulih, kemudian dia bertobat, kemudian dia kembali masuk kepada rencana Tuhan. Tapi waktu dia udah terbuang banyak, kesehatan dia udah banyak terganggu. Dampak itu selalu ada, dampak kegagalan kita pasti ada ya. Kegagalan kita di masa lalu pasti ada dampaknya. Dia sudah buang waktu banyak, mau sekolah udah gak cocok umurnya, mau kerja juga udah gak cocok umurnya, mau kerja di mana, kesempatan semakin sedikit. Jadi yang saya mau katakan,
adalah jangan buang waktu, jangan buang tenaga, jangan buang energi. Harganya mahal gitu ya, harganya mahal. Dan itu contoh-contoh itu banyak kita lihat. Seperti yang tadi contoh yang Sarah tadi, sampai hari ini kita bisa merasakan dampaknya akibat Sarah ambil keputusan yang salahnya. Kan kita rasakan sampai hari ini gitu dampaknya itu. Jadi selalu ada akibat gitu ya, selalu ada akibat. Makanya lebih baik kita lebih peka apa yang Tuhan mau, kita lebih baik serahkan diri kepada Tuhan untuk Tuhan tolong kita mengerti rencana Dia dan masuk di dalam rencananya. Kemudian dalam Amsal 19 ayat 20 sampai 21 boleh kita baca sebagai bagian yang terakhir. Kita baca bersama-sama ya, buka ya di sini. Kebetulan saya nggak buat. Kita baca bersama-sama Amsal 19 ayat 20 sampai 21. Kalau udah boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya, kiranya ini bisa menolong kita dan bisa meneguhkan kita di dalam mengatur hidup kita sebagai orang muda dan menyiapkan diri kita juga untuk masa depan kita sekalian. Mari kita berdoa.